الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع المبطلي. Nah, para muhibbin rahimakumullah, setidak-tidaknya ada 8 tahap yang kita lalui hanyar kita sampai imma ke surga atau ke neraka. Nah, 8 transit kita ini mesti kita siapkan sejak dini, kada boleh ditunda-tunda. Kenapa? Karena keberangkatan kita kada tahu. Bila kita kada ada persiapan, nah, kita akan dapat kesulitan dalam persinggahan tersebut. Yang pertama yang kita lalui, pasti kita lalui, hina sakaratil maut. Nah, ketika kita menghadapi kematian. Nah, ini kita mesti sejak dini memperhitungkan, sejak dini mempersiapkan untuk menghadapi satu hari yang mana kita pasti menemuinya, sakaratul maut. Apa usaha-usaha kita, apa ibadah-ibadah kita, amaliyah-amaliyah kita yang kita persiapkan untuk menghadapi sakaratul maut, supaya husnul khatimah, supaya mencabut nyawa itu malaikat Israel ini dengan manis muka. Apa persiapan kita untuk menghadapi demikian? Ini mesti diperhitungkan, mesti diperhitungkan. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beberapa hadis beliau memberikan arahan kepada kita untuk menghadapi persiapan sakaratul maut ini, supaya kita husnul khatimah dan supaya Israel itu kada terlalu angker, kada terlalu sakit. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu ayyalqallahu azza wa jalla wa dan muslima falyuhafiz ala haula'i salawat haitsu yunada bihinna. Nah, ini satu. Ujar Nabi, siapa hendak, siapa kepingin mati Islam, siapa kepingin mati dalam keadaan muslim, husnul khatimah artinya ini, hendaklah jar Nabi dia memelihara sembahyang 5 waktu itu berjamaah, min haitsu yunada bihin. Jadi kita sembahyang berjamaah itu kita nyatakan, kita anggap ini persiapan menghadapi sakaratul maut supaya husnul khatimah. Kalau tidak ada tambah giat, ada tambah rajin salat berjamaah, karena ini adalah bekal. Ini kita mesti memperhitungkan supaya jangan garabakan waktu menghadapi sakaratul maut itu. Pertama, husnul khatimah, sembahyang berjamaah. Yang kedua, banyak-banyak membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada penghitungannya berapa, tergantung keperluan kita, tergantung rasa ketakutan kita. Bila makin takut menghadapi sakaratul maut, tentu makin banyak. Jadi Nabi kadang mengarahkan berapa kita membaca. Allahumma a'inni 'alal maut wa hawwinhu 'alayya. Ini sudah dahulu ada dijelaskan. Allahumma a'inni 'alal maut wa hawwinhu 'alayya. Yang berapakah sehari? Tandanya ada kita ini punya persiapan, punya perhitungan. Allahumma, ya Allah, a'inni, tolong aku, 'alal maut, atas kematian, wa hawwinhu,
dan mudahkan kematian itu alayya, atasku. Bila kita asa karena ketakutan, sekali ingin baca sehari cukup aja. Bila asa takutan benar banyak yang bacaan itu, tergantung kesiapan kita memperhitungkan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, memperbanyak la ilaha illallah, zikir. Memperbanyak la ilaha illallah, zikir. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, akhbarani Jibril anna la ilaha illallah unsul muslim inda mautih wa fi qabrih wa hina yakhruju min qabrih. Ujar Nabi, la ilaha illallah itu adalah temannya, penghiburnya orang Islam ketika dia menghadap sakaratul maut. Nah, kalau kita banyak mengucap la ilaha illallah sejak dini waktu menghadap Israel, nah ini malaikat maut ini kawan kita. Malaikat maut ini yang mendampingi apa? La ilaha illallah ini yang mendampingi kita. Temannya orang muslim ketika menghadap maut, dan temannya di dalam kubur, dan ketika keluar dari kubur. Nah, perbanyak la ilaha illallah. Nah, sekadang-kadangnya 3 macam ini kita ambil contoh, tanda bahwa kita punya perhitungan, memperhitungkan kesiapan kita, bekal kita. Sembahyang berjamaah, la ilaha illallah kita aktifkan. Berapa sadang, berapa nang supaya kawa rutin, berapa hendak membaca seharinya, cari jumlah nang supaya kawa kita hari-hari membacanya. 1000 kah sehari, asal kawa saben hari. 1000 itu cuma makan waktu seberapa jam. La ilaha illallah 1000 cuma seberapa jam makan waktu. Jadi kita la ilaha illallah ini adalah persiapan mengawani kita, menghibur kita waktu menghadap malaikat maut. Yang ketiga, dalam sembahyangkah, imbas sembahyangkah, Allahumma a'inni 'alal maut wa hawwinhu 'alayya. Nah, kalau yang 3 macam ini sudah kita bisa memelihara, bisa mengakalkan, maka kita sudah ada punya sangu. Nah, sudah ada punya persiapan untuk menghadapi sakaratul maut.